aku Tiffany Dan juga aku Debbie di podcast Ruang Sehat. Tempatnya aku dan juga kamu berbagi cerita sehat. Nah, kita kali ini ada di Rumah Sakit Premier Surabaya ya, Deb ya? benar sekali. Tagline itu bagus banget. People caring for people. Waduh. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. People caring for people. Wah, berarti ini mereka care banget ya sama kayak kita, manusiawi ini. Nah, kali ini kita nggak berdua aja ya. Benar, Jelas kita udah di Rumah Sakit Premier ini, pastinya kita ngobrol dengan dokter yang spesial. Yang ada Spesial di sini banget. ya, Kak, ya. Iya. Sama tema kita juga hari ini juga cukup menarik ya. Bener. Yang Apa nih mengulas temanya? terkait penyakit-penyakit yang bisa bikin tingkat kematian tinggi di Indonesia nih, Kak. Waduh, yang gitu ya? Benar. Nah, Pada penasaran kali ya sama dokter siapa ini, Kak? Iya. Masih muda, Iya, ganteng. ganteng. Idaman sekali dokter pokoknya pinter ya. ya kan. Benar-benar. Kurang apa? Kurang apa? Nah, kita mah minder kalau ini kita. Langsung aja kali Kak ya, Iya. kita kenalin dengan salah satu dokter di Rumah Sakit Premier Betul. Surabaya, yaitu Iya. dengan Dokter Christian. Halo, Dok. Dokter Christian ini, Apa kabar semuanya? Dokter Christian ini dokter spesialis penyakit jantung. Ya. Nah, Terima kasih. iya. Kayaknya susah banget loh kalau ketemu sama Dokter Christian, Iya. terbangnya tinggi. Iya, terbang terus soalnya. Waduh. Wah, seneng ini kita kalau ramah banget dokternya ya kan, Bener friendly banget. banget. Iya, Masuk terima ke kasih. Iya. Untung sekali ya kita bisa Iya. ketemu langsung dan ngobrol sama Dokter Christian hari ini. Iya, terima kasih. Iya, Dokter Christian kira-kira sudah berapa lama ini jadi dokter? Jadi dokter spesialisnya Iya. saya sejak tahun 2002, baru sih 2021. Oh, Gitu. 2021. Gitu. Kira-kira ada nggak sih dok penyakit-penyakit ya spesialis dari jantung ya yang susah dilupain gitu waktu apa namanya penanganan gitu, misalnya ada yang Mungkin lebih ke riwayat histori gitu iya, ya, bener. histori yang dokter. wah ini tidak bisa terlupakan waktu menangani pasien, misalnya pasien yang ngamuk-ngamuk atau gimana marah-marah gitu. Iya, jadi kalau untuk setiap kasus tuh unik, ya yang pasti gitu. Iya. Jadi setiap kasus tuh unik. Jadi kita juga setiap kasus tuh punya ceritanya sendiri gitu. Ada kasus yang tadinya kondisinya baik-baik saja tiba-tiba berubah jadi menurun. Ada yang dramatis, kondisinya berat kemudian bisa membaik kayak gitu ya. Jadi ada yang orangnya terima kasih sampai benar-benar yang apa ya, kayak tulus banget kayak gitu. Ada yang komplain juga gitu. Jadi memang setiap kasus ada ceritanya sendiri-sendiri gitu ya, masing-masing punya cerita, dan ya syukur sudah ada pengalaman beberapa kali yang seperti itu gitu. Jadi ya adalah ceritanya. Pasti seru sih kalau ketemu sama orang tiap hari, kan beda-beda ya. Beda betul. Beda-beda. Pekerjaannya ini ketemu orang setiap hari beda-beda. Karakternya ada yang unik, ada yang santai, ada yang biasa, seperti itu. Kalau kita mah ngadepinnya komputer kan biasanya. Bener. Kan kalau komputer nggak bisa berubah-berubah nih. Iya. Kalau orang kan, nah udah yang komplain, ada yang kayak gini pasti Iya. macam-macam. Kalau dari histori pendidikannya sendiri nih dok, Iya. gimana waktu menempuh pendidikan untuk menjadi spesialis ini kan nggak mudah ya Pak ya, pasti berat sekali dok. Oh, pendidikan dokter itu saya kuliah dokter pertama kali itu tahun 2007 itu kuliah dokter, kemudian tahun 2013 itu selesai pendidikan dokter umumnya. Kemudian akhirnya 2016 itu saya bisa lanjut ke program dokter spesialis. Tahun 2021 lulus, ya tahun 2020 lulus, terus sejak 2021 saya mulai praktek sebagai dokter spesialis. Aduh, ya. Panjang loh itu pendidikannya. Iya, tuh. Bisa jadi biografi gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, kita mau mengulas nih dok, dokter kan udah spesialis jantung nih, pasti udah Iya. kenal sama berbagai macam penyakit jantung ya. Iya. Jenis-jenisnya kan banyak ya. Iya benar. Apa aja sih dok kira-kira jenisnya? Jenis penyakit jantung. Jadi jantung itu adalah satu organ yang terletak di dalam dada kita. Dia organnya mungkin besarnya kira-kira sebesar kepalan tangan kita. Tapi meskipun dia organnya tidak terlalu besar ukurannya, tapi ada banyak sekali kelainan yang bisa terjadi dalam organ tersebut. Yang paling sering di masyarakat kita itu namanya penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu adalah penyakit yang diakibatkan karena ada penyumbatan pada pembuluh darah jantung
yang mengelilingi organ jantung. Itu adalah penyakit jantung koroner. Kemudian kita juga ada penyakit namanya gagal jantung, di mana penyakit gagal jantung itu adalah kondisi di mana jantung ini pompanya terganggu. Jantung itu kan punya tugas memompa darah di dalam badan kita. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan dia failure, gagal, atau kesulitan memompa darah ke sirkulasi di dalam badan kita. Ada juga kelainan yang mempengaruhi irama jantung. Jadi kan kita nggak pernah nih ceritanya kita memerintahkan jantung kita, ayo berdetak. Kita kan nggak pernah seperti itu. Kita tidur pun otomatis jantung kita berdetak sendiri karena jantung kita itu punya sistem kelistrikan. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan sistem kelistrikan jantung ini terganggu. Ya, penyakitnya kita sebut aritmia namanya. Itu adalah penyakit yang mengganggu irama jantung. Kemudian masih ada yang lain, masih banyak sebenarnya. Salah satunya adalah sub di bagian struktural, di mana menangani kasus-kasus untuk penyakit pada katup jantung gitu, penyakit kongenital atau penyakit jantung bawaan, kebocoran dinding jantung sejak lahir dan sebagainya, itu juga merupakan sub bagian di dalam dokter jantung. Satu lagi yang suka ketinggalan adalah dokter jantung itu tidak melulu hanya menangani soal jantung, tapi kami juga menangani pembuluh darah. Jadi kita juga ada bagian dari jantung yang menangani sub dari divisi jantung yang menangani penyakit pembuluh darah perifer gitu. Jadi kalau melakukan tindakan pada pembuluh darah arteri atau vena di luar jantung, itu pun juga masih bisa dikerjakan oleh ranahnya dokter spesialis jantung. Seperti itu. Banyak ya Kak ya? Iya. Saya baru tahu yang itu, gagal jantung, gagal ginjal biasanya. Betul. Biasanya. Kalau misalnya penyakit nggak cowok ganteng lewat kan itu penyakit juga nggak dok? Itu sakit hati namanya. Beda ya, berat. Beda. Aku kira ada penyakitnya khusus. Iya. Oke, keren dia. Kalau gitu bisa dijelaskan juga kali dok ya, kayak tanda-tandanya seperti apa biar kita tuh tahu ya. Kalau jantung koroner. Kita fokus ke sakit jantung koroner ya. Jadi sakit jantung koroner itu nggak dipungkiri adalah penyakit yang paling banyak di kita saat ini gitu. Jadi kalau di seluruh dunia penyakit jantung koroner itu menempati top 3 yang menyebabkan kematian paling tinggi di seluruh dunia. Di Indonesia kalau nggak salah nomor 1 atau nomor 2 selain cancer kayak gitu. Jadi ya penyakit jantung koroner itu terjadi akibat adanya penumpukan plak di dalam pembuluh darah jantung. Kalau ada penumpukan plak di dalam pembuluh darah, itu efek yang terjadi di kita, di pasien itu biasanya mengeluh nyeri dada. Nyeri dadanya ini biasanya akan akan bertambah berat seiring dengan bertambahnya aktivitas. Jadi kalau misalnya pasien ternyata ada yang punya riwayat sakit jantung koroner, ada plak yang tersumbat, ketika kita minta pasien tersebut untuk beraktivitas, jalan, naik tangga, jogging, itu biasanya keluhan nyeri dada itu akan dirasa makin berat. Kayak sesak gitu. Lebih ke nyeri sih, tapi terasa sensasinya itu seperti diikat atau ditekan benda berat kayak gitu. Jadi terasa seperti ditindih barang berat di daerah dada dan sakit sekali kayak gitu. Saking sakitnya itu biasanya sampai menyebabkan berkeringat, ya kita sebut berkeringat dingin kayak gitu istilahnya. Jadi karena orang tersebut in pain atau sedang kesakitan, itu sampai metabolisme di dalam badannya naik menyebabkan dia berkeringat, padahal dia mungkin sedang di ruangan ber-AC. Biasanya orangnya juga pucat kayak gitu yang terjadi berikutnya. Nah karena dia nyeri sekali, sampai sakit sekali, sampai dia keringetan padahal dia nggak ngapa-ngapain, itu biasanya keluhan berikutnya terjadi adalah sesak nafas gitu. Jadi memang nyeri dada disertai berkeringat dingin, sesak nafas, itu most likely itu adalah kelainan karena akibat jantung seperti itu. Ini biasanya yang ada kalau salaman tangannya basah itu hoax, itu mitos. Jadi itu mitos karena pada dasarnya di telapak tangan kita sama di telapak kaki kita itu memang ada kelenjar keringat kayak gitu. Jadi memang telapak tangan, telapak kaki itu akan lebih mudah berkeringat dibandingkan dengan lengan, dibandingkan dengan leher, karena memang kelenjar keringatnya lebih banyak kayak gitu. Jadi bukan berarti orang yang gampang berkeringat itu jantung lemah gitu, enggak ada itu. Nah ini banyak ya orang-orang itu yang kayak salaman terus basah, kamu jantungnya ini apa? Biasanya langsung langsung padahal mental yang lemah ya.
Iya. Atau tangannya yang basah, yang salah jantungnya. Lah iya. Tadi kan ada Iya. yang rasa panas gitu ya dok, kayak sesak nafas. Iya. Itu ada pengaruhnya juga sama paru-paru nggak sih dok? Tidak secara langsung sih. Jadi pada dasarnya kan memang kalau kita mengulik pelajaran waktu kita SMP atau SMA tentang sirkulasi pembuluh darah di dalam badan kita, sirkulasi jantung kita itu kan mengalirkan darah, dia itu mengalirkan darah melalui pembuluh darah arteri, itu adalah yang kita sebut darah bersih, di mana kandungan oksigennya banyak, itu karena dia mendapatkan oksigen dari paru-paru. Jadi darahnya itu mendapatkan oksigen dari paru-paru, baru dia diputar ke seluruh badan kayak gitu. Nah, kalau ada kegagalan daripada pompa jantung karena penyakit jantung koroner, itu bisa menyebabkan penumpukan cairan di paru yang sering seperti itu gitu, karena adanya aliran darah yang nggak lancar. Dan di dalam badan kita ini kan nggak cuma darah, ada airnya juga kayak gitu. Air pun juga tidak bisa disirkulasikan dengan baik di dalam badan, mengakibatkan adanya penumpukan cairan di paru, yang kita suka dengar ada istilah paru-paru basah. Nah, itu biasanya itu disebabkan karena adanya kegagalan dari pompa jantung, sehingga menyebabkan terjadi penumpukan cairan di dalam jantung, di dalam paru, kita sebut paru-paru basah. Itu komplikasi dari penyakit jantung koroner. Kalau Detailnya. ternyata Untung ada podcast ini ya. pengaruhnya juga ternyata ya Kak. Ya. Apakah kalau faktor genetik itu juga mempengaruhi terjadinya jantung koroner ya dok? Nah, nomor satu prinsipnya tuh gini. Kalau sekarang orang tua saya, papa, mama, ayah, ibu saya punya sakit jantung, terus saya sakit jantung, apakah itu salah orang tua saya? Benar. Nggak boleh kita menyalahkan orang tua. Jadi nomor satu, kita tidak pernah boleh menyalahkan orang tua kita. Nomor kedua, balik lagi ke peraturan pertama. Jadi Orang itu tua nomor penasaran. satu. Iya. Tapi memang tidak dipungkiri, kalau misalnya dari saudara atau keluarga yang sedarah, ya jadi orang tua kandung atau saudara kandung, ada yang punya riwayat sakit jantung, tidak dipungkiri bahwa diri kita ini punya kecenderungan untuk sakit jantung Terkena juga penyakit gitu, jantung. dibandingkan dengan kalau misalnya keluarganya riwayatnya baik-baik saja. Yaitu sesuatu yang apa ya kalau sekarang ada keluarga orang tuanya atau pakai neneknya ada yang riwayat cancer, ya otomatis kitanya juga akan punya kecenderungan bisa cancer juga gitu. Tapi apakah itu pasti? Ya belum tentu. Ya tentu saja itu harus menjadi satu warning buat kita. Kalau sekarang di keluarga kita punya riwayat penyakit jantung katakanlah gitu ya itu harusnya menjadi warning untuk kita supaya hidupnya menjadi lebih sehat kayak gitu. Ya hindari yang namanya merokok, makan makanan junk food terlalu banyak dan sebagainya kayak gitu. Jadi karena ya itu kita sudah tahu, karena di keluarga kita sudah ada riwayat sakit jantung gitu. Jadi kalau kita punya riwayat sakit jantung, ya sebaiknya kita menjaga gitu, karena itu warning. Tapi genetik itu bukan faktor yang utama. Pola hidup. Ya lebih banyak karena pola hidup sih, sama apes. Bisa apes, bener. Iya, bener. Kayak orang, iya. Ada orang yang baik-baik saja, ya nggak ngerokok, dia olahragawan kayak gitu, tapi serangan jantung. Ada beberapa artis lah contohnya. Iya, kayak bener. gitu. Saya mau bahas itu cuma takut. Iya, kita tidak boleh nyebut nama. Iya, bener. Artis laki-laki usia 40 tahun, olahragawan, Bener. badannya bagus, Mm-mm. mungkin nggak merokok gitu, tiba-tiba heart attack Iya. gitu. Jadi ya bisa terjadi ya kalau sudah kayak gitu. Apakah salah keluarganya, salah orang tuanya? Ya enggak, ya mungkin faktor apes ya Apes. kalau itu. Anda kurang beruntung. Mungkin harus coba lagi kayaknya ya. Seperti itu. Gitu ya. Tadi kan dokter juga sempat membahas tentang pola hidup sehat. Iya. Nah, kalau pola hidup sehat kan otomatis kita juga ke olahraga, terutama Betul. juga menjaga pola makan kan dok. Betul, Nah mungkin ada rekomendasi nih dari dokter betul. terkait makanan seperti apa sih Iya. dok? Jadi kalau kita mau hitung-hitungan banget secara matematika gitu ya, kita harus menghindari garam dengan jumlah lebih dari 3 gram dalam satu hari. Ya intinya adalah menghindari cemilan kayak gitu. Jadi Kalau micin-micin itu, Dok. ya sama. Waduh. Tapi kalau Micin. misalnya kita makan, ya makan saya rasa tetap seperti biasa, sehari 3 kali, 2 sampai 3 kali. Tapi mungkin cemilannya jangan yang snack gitu. Cemilannya kita ganti dengan buah-buahan kayak gitu. Kalau misalnya cemilannya makan makanan tapi rebus-rebus gitu boleh. Ya pada dasarnya gini sih, pada dasarnya kita membatasi jumlah kalori yang masuk kayak gitu dalam satu hari itu. Ini Gitu. saya Jadi, kena ini. jadi kalau misalnya kita sudah makan berat, nasinya sudah 1 piring, terus ada
terus tambah piring kedua, kemudian kita meskipun betul, kemudian kita ada snacknya, ternyata meskipun snacknya rebus-rebusan ya sama saja gitu, karena ya memang kalori yang masuk juga akan tetap tinggi kayak gitu. Jadi ya kita berusaha seminimalisir, bukan seminimalisir ya, kita usahakan supaya cukup gitu, tidak berlebih dan juga tidak kekurangan gitu, karena kalau kita terlalu over dietnya itu juga nggak bagus kayak gitu. Jadi yang penting seimbang. Kalau saya selalu bilang ke pasien saya itu makan tetap sehari 2-3 kali seperti yang biasanya, tapi snacknya diganti dengan buah-buahan. Jangan mengkonsumsi cake, kue, terutama makanan kemasan, karena itu kadar garamnya tinggi, karena dia prosesnya sendiri mungkin digoreng pakai minyak, kadar garamnya tinggi, yaitu bisa mencetuskan terjadinya darah tinggi yang akhirnya mengarah ke penyakit jantung koroner seperti itu. Kemudian kalau kita sekarang sudah tahu kita pola makannya agak berantakan, ya tentu saja kita harus imbangi dengan pola aktivitas kita gitu. Jadi kalau misalnya sudah tahu kita pola makannya berantakan, pekerjaannya komputer, kita kantor, office hour, ya tentu saja harus ditambah dengan olahraga kayak gitu. Nah, olahraga yang disarankan itu adalah olahraga dengan intensitas yang moderate. Jadi kalau kita pakai jalan, ya jalannya jalan cepat, kurang lebih 30 menit satu kali olahraganya, seminggu paling tidak kalau bisa 3-5 kali. Kalau saya sih selalu bilang ke pasien, kalau bisa ya 5 kali dalam 1 minggu, minimal 30 menit jalan cepat ya gitu. Itu di luar dari aktivitas sehari-hari kita. Karena ada yang nawar gitu, Dok, saya ini ibu rumah tangga, saya ini sudah kantoran, saya juga ibu rumah tangga, sehari-hari di rumah saya nyapu ngepel. Bener, olahraga itu bisa dihitung olahraga enggak? Jawabannya tidak gitu, karena olahraga itu adalah aktivitas di luar aktivitas sehari-hari kita gitu. Jadi kalau memang sehari-harinya kita sudah kantor dan rumah tangga, olahraga itu adalah di luar dari aktivitas sehari-hari kita gitu. Minimal nambah setengah jam untuk jalan cepat gitu setiap harinya gitu. Iya sih, iya saya juga kan kebetulan saya punya anak ya. Iya. Ya kan gendong anak kan kayak gendong barbel itu. Iya. tapi itu bukan olahraga, itu pekerjaan Anda sebagai ibu rumah tangga gitu. Kalau anda olahraga ya Anda angkat barbel kayak gitu. Akhirnya sama loh. Atau Anda jadikan barbel kayak gitu. Waduh. Kayak gitu, iya. Oke, iya soalnya kan banyak yang kalau juga di kantor itu mungkin naik turun tangga itu juga bisa nggak? Ya itu kan itu adalah aktivitas Anda bekerja kan. Iya, berarti itu di luar ya. Tetap harus di luar. Padahal itu kaki udah cenat mengges. Oh ya, gitu ya. Jadi olahraga itu adalah aktivitas yang memang dilakukan di luar rutinitas kita gitu. Itu adalah rutinitas kita di rumah tangga, di kantor. Gitu. Ya olahraga di luar itu lagi kayak gitu. Karena banyak sekali, nggak banyak, hampir semua orang saya selalu nawar. Kayak saya itu kerjanya hari ini di kantor, balik di kantor. Ya itu kan kerja Pak, bukan olahraga kayak gitu. Olahraga itu harus spare time sendiri di luar dari aktivitas rutinitas kita. Waduh, ini aku kena kayaknya. Saya tidak langsung podcast ini introspeksi aku. Ya seperti itu. Oke. Ada kan kalau orang di kantor kan susah ya Dok, kayak bagi waktunya Iya, pagi harus bangun, nanti sore baru pulang. Iya. Nah kalau misalnya kita kayak workout sebentar nih, Iya. pagi hari kita kan udah cukup ya Dok ya? Cukup. 30 menit. Karena kan cuma 30 menit kayak gitu. Itu kembali ke individu masing-masing ya saya rasa. Jadi pasti sempat kok gitu, gimana niat aja kayak gitu. Saya selalu bilang kayak gitu. Jadi ya banyak yang saya ini sudah ibu rumah tangga, ngurus 2 anak. Terus hari-hari saya juga harus kerja di toko atau harus kerja di kantor seperti itu gitu. Nah waktu saya itu habis. Ya kalau nggak bisa olahraga di pagi hari, ya olahraganya di malam hari nggak apa-apa gitu. Karena tidak ada hubungannya olahraga di pagi hari atau di malam hari. Kalau saya nggak bisa jalan pagi karena saya harus ngantar anak saya sekolah, ya jalannya di malam hari nggak apa-apa kayak gitu, nggak ada hubungannya, yang penting aktivitas kayak gitu. Jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan ya, gitu. nggak ada kayak aku nggak ada waktu. Jadi itu memang penyakit mau nawar. Iya, jaga pola makan, olahraga, tetap istirahat itu tetap harus yang cukup gitu. Kita kalau misalnya sekarang sering begadang nonton film Korea lah, atau bekerja sampai larut malam lah kayak gitu, itu pun juga tidak baik untuk kesehatan, karena yang nggak dipungkiri istirahat yang cukup itu juga penting. Sama satu lagi di masyarakat kita yang banyak ini adalah merokok gitu. Nah rokok itu adalah sesuatu fenomena yang kalau di Surabaya lah ya, ini pasien saya sendiri itu yang laki-laki itu lebih dari 60-70% itu smoker kayak gitu, yang datang ke dokter jantung kayak gitu. Jadi memang
nggak dipungkiri hal itu pun juga menjadi faktor utama yang bisa menyebabkan sakit jantung koroner. Karena merokok itu yang sakit itu nggak cuma yang Dia merokok, aja, yang sekitarnya. orang sekitarnya pun Betul. juga akan kena. Apalagi kalau pasif. misalnya dia di rumah merokoknya, di dalam ruangan, kena ke anaknya, kena ke istrinya, itu pun juga istrinya juga bisa jadi muncul penyakitnya kayak gitu. Jadi ya harus istirahat cukup, maka pola makan seimbang, olahraga yang baik, sama stop rokok seperti itu. Gitu. Sama kalau ternyata sudah ada riwayat penyakit, biasanya kalau orangnya sudah lebih lanjut usianya, umur 50 atau 60 sudah ada kencing manis, sudah ada darah tinggi, itu harus dikontrol karena kalau enggak itu akan menyebabkan komplikasi ke jantung, ke ginjal, Oke. bisa jadi stroke, gitu. Semua on the deal. Ya, gitu, Iya. seperti itu. Untuk pencegahannya ya, saya rasa ya 5 hal itu yang perlu kita lakukan. Kalau tidur itu aku pernah denger ya, harus tidur nggak boleh di atas jam 11. Itu memang benar kan? Katanya itu organ-organ tubuhnya sedang bekerja lah apalah katanya. Ya pada prinsipnya itu gini sih ya, kalau kita mau sesuai teori banget itu ya ada benernya, tapi nggak 100% benar kayak gitu ya kan, karena yang penting itu cukup istirahat. Kalau misalnya kita istirahat di malam harinya kurang, ya di sore harinya kalau kita sempatkan istirahat, kita sempatkan istirahat gitu. Jadi jangan kerja terus tipes. Ah ya Gitu, benar, gitu. itu statement kita ya. Iya. Jadi harus diimbangi dengan istirahat yang cukup. Kalau istirahat di malam harinya kurang, ya ditambah istirahatnya di sore hari. Berarti Kalau kayak berapa? saya kayak gini kan juga nggak mungkin istirahatnya di malam hari cukup. Kadang-kadang saya dihubungi, terpaksa ke rumah sakit, ya itu harus diimbangi ya, sore harinya atau siang harinya juga harus menyempatkan waktu untuk istirahat kayak gitu. Soalnya people caring for people kan, Iya. jadi harus dia setiap saat. Iya. Jadi ya istirahatnya harus cukup. Jadi sebenarnya kalau harus tidur, apakah tidur kalau di atas jam 11 malam itu buruk? Ya sebenarnya sih enggak sih, karena kan memang kita mungkin ada sesuatu yang belum bisa kita selesaikan jam 11 malam. Jadi tapi sebaiknya kalau pola tidur kita teratur, misalnya kita sudah beda tidur jam 10, bangun jam 5 gitu ya, itu akan lebih baik daripada kita tidurnya sering Kebalik. begadang gitu. Pagi juga kita aktivitasnya jadi nggak fit, kerjaan kita jadi nggak beres kayak gitu, seperti itu. Itu ternyata bisa mempengaruhi juga ya. Iya. Dan ternyata bisa mempengaruhi kesehatan juga, betul. Nah kadang nih dok, kayak susah tidur kan, ada orang yang susah tidur itu karena banyak faktor ya, misalnya Iya. tumpukan pekerjaan, akhirnya Iya. juga ini. akhirnya dia tuh overthinking, Iya. itu kan kayak stres gitu loh dok. Iya. Nah itu juga akhirnya stres juga mempengaruhi berarti ya dok sama kesehatan jantung. Ya, stres itu juga bisa mempengaruhi kondisi sakit jantung kayak gitu. Tapi itu bukan faktor yang utama, dia itu tetap menjadi faktor yang nomor 10 kalau Sekian saya gitu ya. gitu. Jadi tetap pola makan, rokok, olahraga, pola istirahat itunya harus dikendalikan dulu. Jangan sakit terus nyalakan stres karena pekerjaan kayak gitu. Pikiran Gitu. gitu Jadi kan. ya pekerjaannya yang harus bisa kita kendalikan kayak gitu. Jadi kita yang harus tidak mudah stres dalam menangani pekerjaan kita seperti itu. Saya kan sakit jantung, iya banyak pikiran. Pikiran. Ya kan banyak pikiran kan karena diri sendiri. Iya, bukan, makanya, betul. bukan karena itu gitu. Jadi sebaiknya ya yang pencegahan itu dilakukan dulu, baru hindari stres seperti itu. Itu ya teman-teman, jangan apa-apa menyalahkan aku stres. Iya. Mental health. Bikin hashtag ya. Iya. Iya. Nah tadi udah mengulas nih dok masalah pencegahannya seperti apa, terus habis itu tipsnya seperti apa. Sekarang perawatannya nih dok, gimana Oke. kalau misalnya udah terkena penyakit Oke, jantung koroner? jadi kalau orang sudah punya riwayat sakit jantung koroner, seperti yang tadi saya bilang, kalau orang kena sakit jantung koroner itu yang terjadi itu karena ada sumbatan di dalam pembuluh darah. Nah, yang menyebabkan alirannya terganggu ini kan karena ada sumbatan berarti kan. Gitu. Nah, sumbatan yang ada di dalam pembuluh darah ini tentu saja yang harus kita selesaikan gitu. Nah, untuk menyelesaikan sumbatan pembuluh darah ini caranya macam-macam. Ada yang dengan pengobatan dengan obat-obatan saja, ada yang dengan tindakan namanya kateterisasi jantung ataupun dipasang ring di dalam pembuluh darah yang tersumbat. Semuanya ini ada indikasinya, jadi tidak bisa satu terapi kita terapkan ke semua orang gitu. Jadi ada orang yang memang indikasi untuk dilakukan tindakan kateterisasi jantung. Ada orang yang tidak mungkin kita lakukan kateterisasi jantung sehingga kita pilih dengan obat-obatan gitu. Jadi paradigma ini yang suka muncul di masyarakat, dok, saya pakai obat saja ya gitu. Padahal dengan kita tahu, dengan obat saja nggak akan cukup gitu, harus dilakukan tindakan. Tapi ada beberapa kondisi yang nggak mungkin kalau kita paksa lakukan tindakan kateterisasi atau kita tembus
sumbatan tersebut, dan yang sumbatan itu kita pasang ring atau rangka supaya pembuatannya nggak sempit lagi. Jadi untuk orang yang sudah punya tahu riwayat sakit jantung koroner, ya memang sampai saat ini tidak ada teknologi yang nggak usah minum obat ya, jadi terpaksa harus minum obat gitu. Kita perlu minum obat pengenceran darahnya, perlu diobat minum kolesterolnya, kalau dia ada kencing manis ya perlu diminum obat diabetesnya, kalau dia ada darah tinggi ya perlu diminum obat tensinya. Ya semua itu tujuannya menjaga supaya kondisi pembuluh darah ini tetap stabil. Karena kalau orang yang sudah pernah sakit jantung koroner, sudah terdiagnosa sakit jantung koroner, ada kemungkinan untuk dia serangan kedua kayak gitu. Jadi tentu saja itu harus diimbangi dengan minum obat yang teratur seperti itu. Obatnya teratur. Kalau udah tak sakit, minumnya teratur. Jangan udah beli tapi iya wes nanti. Ya, atau nggak kontrol biasanya. Bener, iya. Atau males kontrolnya karena sudah merasa 1-2 kali minum obat, sudah mulai kontrol, enakan, terus sudah dilanjutkan. Seperti itu yang sering terjadi kayak gitu. Padahal di anunya, aku makin ganas. Iya, penyakitnya masih berjalan seperti itu. Untuk kontrolnya sendiri biasanya berapa kali dok kalau dalam sebulan? Tergantung kondisi sih, tergantung kondisi. Kita biasanya kalau habis rawat inap itu biasanya 1 minggu, kemudian kalau sudah 1 minggu, 1 bulan, beberapa kali kontrol 1 bulan, kondisi terkontrol bisa kita panjangkan 3-6 bulan seperti itu. Jadi tergantung kondisi sih gitu. Kalau misalnya ternyata kita merasa masih belum stabil, ya mungkin bisa kontrol 2 minggu atau bahkan 1 bulan berikutnya juga ya, tergantung kondisi pasien. Berat tapi asik ya obrolan kita kali ini buat kalian nih. Ini tips-tips kita kan ya. Jadi makin introspeksi diri juga. Iya, sama kesehatan gitu ya. Iya, betul. Ada pesan dan kesan nggak? Pesan dan kesan mungkin ya, buat teman-teman. Kalau untuk ya mungkin yang tips menjaga supaya kita supaya kita tidak mudah terkena sakit jantung koroner tadi ada 5. Yang satu, jaga pola makan kita, hindari makanan yang lemaknya tinggi, yang terlalu digoreng. Lebih baik makanan itu ditumis gitu, atau orang Surabaya itu dioseng gitu bilangnya. Kedua, olahraga, jalan cepat, minimal 30 menit 5 kali dalam 1 minggu. Kemudian istirahat yang cukup. Ya, jadi kalau kita tidak bisa istirahat di malam hari, kurang istirahat di malam hari, ya di pagi atau di sore harinya ditambah gitu istirahatnya, jangan kerja tipes gitu ya. Yang keempat, tadi kalau Anda adalah seorang perokok, ya stop merokoknya, karena rokok itu investasi jangka panjang. Hari ini Anda merokok, mungkin tidak akan ada keluhan apa-apa, tapi efek itu akan muncul mungkin 10-20 tahun lagi. Gitu. Karena merokok ini namanya. Ya. Yang kelima adalah kalau sudah ketahuan punya riwayat penyakit kencing manis, darah tinggi, ya sebaiknya minum obat teratur dan rutin, karena kalau tidak terkontrol dia bisa menyebabkan komplikasi menjadi penyakit jantung koroner. Seperti itu. Ini kalau aku sih kenanya sih yang di makanan ya, sama ini apa namanya, olahraga. Olahraga dan makanan itu. Istirahat cukup. Iya. Kalau makanan sih, aku makanan sih karena kurang ya, kalau nggak ada yang goreng, ada yang crispy itu kayak kurang. Gorengan, kerupuk itu yang paling sering kayak waduh, tidak bisa. Minyaknya tinggi. Belum lagi sambelnya kan dok. Iya betul, bikin nasinya jadi banyak soalnya. Iya. Oke, kalau gitu kita akhiri podcast kali ini ya teman-teman. Terima kasih buat Dr. Christian dan Rumah Sakit Premier Surabaya ini yang sangat ciamik pokoknya kalau orang Surabaya bilang. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Isu kesehatan lain. Iya, oke. Dadah. Terima kasih.